Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar dulur-dulur semua? Ketemu lagi dengan saya, tentu di channel Ragam Kisah. Semoga semuanya dalam kondisi yang terbaik. Dulur semua, kali ini saya akan mengajak pada sebuah drama perebutan tahta yang penuh dengan intrik, kecerdikan, dan pertarungan dahsyat. Dari sebuah kisah yang luar biasa yang terjadi di abad 16 tentang cerita ambisi seorang pangeran, kesetiaan seorang patih, dan juga takdir seorang raja yang masih sangat belia. Ini adalah kisah penyerangan Arya Jepara ke tanah Banten. Jangan kemana-mana, tetap simak di Ragam Kisah. Ya, dulu semua, kisah ini dimulai pada sekitar tahun 1585 di dalam sebuah istana Sultan Maulana Yusuf terbaring lemah. Ia mengalami sakit keras. Kabar ini menyebar dengan cepat bagai angin, dan angin itu pun sampai ke telinga seorang pangeran, yaitu Arya Jepara. Arya Jepara ini bukan orang asing. Ia adalah salah satu putra dari Maulana Hasanuddin, Raja Banten pertama. Ia adalah adik dari sang Maulana Yusuf, yang sejak kecil dididik dan diasuh oleh bibinya, yaitu Ratu Kalinyamat di Jepara. Ya, kabar tentang sakit kerasnya telah membawa Arya Jepara untuk mengunjungi ke Banten. Pada awalnya, niat Arya Jepara ini memang tulus. Ia hanya ingin mengunjungi Maulana Yusuf. Arya Jepara berlayar ke Banten. Ia memang tidak datang sendirian. Layaknya seorang pangeran, layaknya seorang penguasa, tentu ia dikawal oleh beberapa pasukan dari kerajaannya. Dan ia ditemani oleh panglima andalannya, yaitu Ki Demang Laksamana. Setibanya di Banten, mereka ditempatkan dengan hormat di Pagebangan, sebuah area luar tembok kota Banten. Namun takdir berkata lain. Sang Raja Maulana Yusuf wafat. Banten pun berduka. Pewaris tahta sah adalah Pangeran Muhammad, sang putra mahkota, putra dari Maulana Yusuf, yang usianya masih sangat belia. Nah, di tengah kekosongan inilah benih-benih ambisi itu muncul. Arya Jepara merasa dirinya pantas untuk menduduki jabatan seorang raja di Banten. Mengingat ia juga adalah putra dari Maulana Hasanuddin dan adik dari Maulana Yusuf. Dengan melihat kondisi Pangeran Muhammad yang masih cukup belia, ia merasa lebih pantas untuk menduduki jabatan itu. Keinginan Arya Jepara ini untuk menduduki tahta Banten awalnya seolah mendapatkan angin segar. Dukungan datang dari Patih Mangkubumi yang saat itu memegang pemerintahan. Namun, para pembesar istana Banten yang lainnya tidak sepakat dengan Patih Mangkubumi. Para bangsawan dan pembesar kerajaan Banten yang tidak sepakat dengan Patih Mangkubumi ini akhirnya melakukan tindakan cerdik. Mereka mengirim sebuah surat sindiran yang halus namun tajam kepada Patih Mangkubumi, mengingatkannya untuk tetap setia pada raja yang baru saja mangkat dan pewarisnya yang sah. Sang Patih Mangkubumi akhirnya pun tersadar
bahwa kesetiaannya sedang diuji. Hatinya kembali teguh kepada Banten. Sebuah pertemuan rahasia pun digagas. Dan keputusan bulat diambil bahwa Pangeran Muhammad sebagai putra mahkota tetap menjadi Raja Banten. Namun muncul pertanyaan dari para pembesar Banten, bagaimana cara menyampaikan kabar ini kepada Arya Jepara. Disinilah kecerdikan politik tingkat tinggi. Patih Mangkubumi merancang sebuah ide brilian. Akhirnya diutuslah Patih Mangkubumi untuk menemui Pangeran Arya Jepara. Dan dengan penuh hormat, ia mempersilahkan sang pangeran menaiki gajah kebesaran kerajaan Banten, lengkap dengan pakaian seorang raja. Seolah-olah Banten telah setuju untuk mengangkat Arya Jepara menjadi pengganti Maulana Yusuf, atau tepatnya menjadi raja di Banten. Sehingga hal ini membuat Arya Jepara merasa sangat senang dan menganggap impiannya sudah di depan mata. Iring-iringan pasukan pun bergerak menuju keraton. Arya Jepara di atas gajah diapit oleh Mangkubumi dan Ki Demang Laksamana dengan diikuti pasukannya. Namun sesampainya tepat di luar benteng Keraton Banten, sang Mangkubumi memberikan isyarat agar rombongan berhenti. Dan nampaklah pemandangan yang sesungguhnya terungkap. Di sanalah Pangeran Arya Jepara melihat Pangeran Muhammad sang putra mahkota duduk di pangkuan kadi, dikelilingi oleh para menteri dan pasukan Banten yang siaga penuh. Patih Mangkubumi kembali menghadap kepada Arya Jepara. Dengan segala hormat, ia menyampaikan pesan yang sesungguhnya. Atas nama raja yang sah, Pangeran Arya Jepara diminta untuk segera meninggalkan Banten. Sehingga hal ini membuat Arya Jepara pun berpikir, rupanya ia telah termakan tipu muslihat. Arya Jepara marah, merasa dipermainkan, merasa dipermalukan. Dengan tanpa berpikir panjang, Arya Jepara memerintahkan pasukannya untuk menyerbu. Singkat cerita, terjadilah perang saudara yang terjadi di depan gerbang Surasoa. Tengah gemuruh pertempuran, duel maut pun terjadi. Mangkubumi Banten berhadapan langsung dengan Ki Demang Laksamana dari Jepara. Keduanya adalah kesatria tangguh. Pertarungan berlangsung sengit. Kuda mereka saling beradu, senjata mereka saling berdentang. Namun apa hendak dikata, Ki Demang Laksamana tumbang. Dengan satu gerakan cepat, Mangkubumi berhasil mengalahkan Ki Demang Laksamana. Gugurnya sang panglima perang meruntuhkan mentalitas pasukan Arya Jepara. Mereka panik, formasinya hancur, dan mereka lari kocar-kacir. Di pihak Banten, pasukan Banten semakin bertambah, berkobar semangatnya, dan terus mendesak maju, membuat Arya Jepara tak punya pilihan lain selain memerintahkan pasukannya untuk mundur. Arya Jepara merasa kecewa dan bersedih, campur aduk. Panglima terbaiknya Ki Demang Laksamana harus gugur dan dia merasa dipermalukan. Sementara di pihak Banten, seluruh pasukan bersorak gembira merayakan kemenangan. Akhirnya Arya Jepara harus mengubur ambisinya untuk menjadi Raja Banten. Sultan Maulana Muhammad yang masih muda belia menyambut Patih Mangkubumi Jaya Negara. Dengan penuh rasa hormat, sang raja muda ini
menyambut pahlawannya. Setelah badai berlalu, Pangeran Muhammad pun dinobatkan secara resmi sebagai Raja Banten ketiga dengan gelar Kanjeng Ratu Banten Surasohan. Sementara pihak Banten pun tidak melanjutkan pengejaran terhadap pasukan Arya Jepara. Arya Jepara pun meninggalkan Banten. Sahabat Ragam Kisah, dari cerita ini kita belajar sebuah pelajaran yang tak lekang oleh waktu. Kekuatan sejati sebuah bangsa tidak hanya terletak pada senjatanya, tetapi pada kesetiaan. Pada kesetiaan rakyatnya dan kebijaksanaan para pemimpinnya. Semoga kisah ini menjadi sebuah inspirasi untuk kita semua, memotivasi untuk kita semua agar tetap selalu mencintai NKRI. Terima kasih telah menyimak kisah luar biasa ini. Jika sahabat Ragam Kisah berkenan, berikan like. Jangan lupa juga untuk membagikan ke teman-teman yang lainnya. Dan tentu saja bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tanda merahnya dan juga klik loncengnya agar teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi dan tidak melewatkan kisah-kisah yang akan datang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel Ragam Kisah. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ragam Kisah.